اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li kulli nadin solihah wa bi barakati hadhihi sa'ah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana setelah sekian lama kita semua tidak berjumpa dalam kajian kitab fikih yang sedang bersama-sama kita pelajari, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah harian dalam kitab Safinah. Mudah-mudahan atas kehendak Allah kita bisa dipertemukan kembali, ada manfaat yang diberikan oleh Allah untuk kita semua demi memupuk keimanan, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba yang beriman dan menjalankan syariat Islam dengan baik untuk keselamatan kita beserta keluarga dan masyarakat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Selanjutnya tentunya sholawatullahi wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpah sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah wa qudwah, sebagai suri tauladan dan juga panutan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan mengikuti sunnah Rasul sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, profesi kita masing-masing. Tentunya kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha mengikuti apa yang menjadi suri tauladannya, apa yang dicontohkannya, sehingga kita menjadi umat yang kelak betul-betul diakui sebagai umat yang akhirnya akan diberi anugerah syafaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para teman-teman sekalian, terima kasih masih bisa bersama kami untuk bersama-sama saling mengkoreksi perjalanan kajian yang sedang kita laksanakan, karena bagaimanapun juga kita adalah manusia biasa yang tentunya selalu belajar dan belajar. Maka dari itu kritik saran untuk kebaikan demi kemanfaatan dan kemaslahatan. Semoga dengan demikian hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faslun berikutnya. Faslun utawi kilah fasal. Furudu tayamumi utawi fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Jadi dalam menjalankan tayamum tidak hanya sekedar yang penting dijalankan, itu tidak. Walaupun sebetulnya kita tetap berdoa dalam hal tayamum ini cukuplah sebagai pengertian untuk kita, karena kita sangat berharap mudah-mudahan tidak sampai kita menjadi orang yang kekurangan air, karena sangat sulit di daerah kita ketika kekurangan air. Maka cukup semoga dengan kita membahas tayamum ini cukup menjadi sebuah pengertian, bukan menjadi sebuah pengamalan, kecuali memang suatu darurat yang terjadi mungkin karena sakit atau hal-hal tertentu, tapi bukan karena air. Yang perlu kita bahas furudut tayamum utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awwalu tawi kang awal iku naqalut turabi, ngelih lebu.
Maksudnya teng mriki dipunaturaken bahwa kita dalam bertayamum bagaikan kita menjalankan wudu, bukan sekedar kita itu ngobok-ngobok banyu yang tidak sesuai dengan aturan, tegese mungkin kurang 2 kula, kita tidak tahu berapa ukuran yang disebut ma'ul qalil, yang disebut banyu sing sedidik, ataupun ma'ul kathir, banyu sing akeh. Makanya teng mriki juga dipunaturaken sebagai muqabbalah dan persamaan bahwa dalam menjalankan tayamum ini pun kita perlu tahu bahwa dalam bertayamum kita harus memindahkan debu. Debu yang dulunya berada di sekitar kita, mungkin ada di tembok, mungkin ada di lantai, seperti keterangan-keterangan kemarin, tentunya di tempat-tempat yang sesuai dengan pemikiran kita bahwa debu itu termasuk debu yang suci, atau ataupun debu-debu itu ada di tempat-tempat sing memang nang kono memungkinkan bahwa debune patut nggo njalanaken tayamum, boten asal. Yang pangapunten sempat kemarin dipunaturaken bahwa ya tayamum ya misale aja nang kandang ayam, nang kandang sapi, walaupun nang kono akeh debune. Carilah tempat-tempat yang menurut kita itu suci, debu-debu yang suci. Sebab di sini ada sebuah perjalanan bahwa dalam bertayamum kita harus memindahkan debu yang kita ambil mungkin dari tembok, mungkin dari kendaraan, mungkin atau dari tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Kita gunakan dipindah dari tempat debu awal, dipindahkan ke hal-hal yang wajib kita jalankan sebagai rukun tayamum, seperti membasuh wajah atau mengusap wajah dengan debu tersebut. Pindahnya debu dari tempat awal masuk ke ranah hal yang wajib kita tayamumi sebagai syarat tayamum. Itu yang pertama. Jadi ada 2 perpindahan, dari tempat yang pertama ke wajah, dari tempat kedua ke tangan. Karena memang syarat bertayamum kan cuma membasuh wajah atau mengusap wajah, dan membasuh atau mengusap kedua tangan. Asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu, niat. Niki niat memang di mana tempat selalu muncul, selalu ada, karena Rasulullah niku juga telah menyampaikan innamal a'malu binniyat fa innama likulli imri'in manawa. Dalam wudu kita harus niat, dalam bertayamum kita juga harus niat, dalam sholat juga kita harus niat. Dalam menjalankan hal-hal yang baik kita memang diperlukan untuk menjalankan niat. Karena segala sesuatu itu akan tergantung bagaimana yang kita niatkan. Bahkan dipunaturaken lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, fa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Ketika kita memang niat tayamum, syarat tayamum sudah memenuhi syarat, kategorinya sudah memang memerlukan untuk bisa tayamum, ya kenapa tidak? Ya bisa kita tayamum karena memang keadaan tersebut, karena ngudur-ngudur tertentu. Jadi kudu diniati, bukan hanya sekedar. Kan beda walaupun kita memindahkan debu dari tempat yang satu ke wajah kita ataupun ke tangan kita, tapi di sini niatnya bukan tayamum, niatnya hanya praktek tayamum, maka hal ini juga tidak sah untuk menjalankan sholat, karena niatnya praktek, bukan untuk menjadikan diri kita yang terkena hadas menjadi suci. Jadi kudu diniati. Jadi cara dalam aturan kita sebagai Syafi'iyah menyatakan bahwasanya kita harus niat nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Kita harus niat bahwa kita bertayamum ini untuk bisa menjalankan sholat. Bukan karena apa-apa, tapi karena untuk menjalankan kewajiban tertentu. Dan sehingga dengan tayamum akhirnya kita yang dulunya sebagai katakanlah orang yang terkena hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, akhirnya bisa menjalankan kewajiban. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya antara tayamum sholat, antara tayamum hadas besar dan tayamum hadas kecil ini prakteknya sama. Jadi ampun ngantos kula jenengan niku
Nyuwun pangapunten ketika kula jenengan terjadi suatu hal sing akhirnya harus bertayamum, karena di situ tayamum dari hadas besar, yang sababiyah hadas besar kan wis mafhum lah, dan mafhum dan maklum wis dipahami lan wis dingerteni. Ya setidaknya ada sababnya menjadi kita semua terkena hadas besar. Terus sekarang hadas besar kuwi kok awake dhewe tayamume niku ora kudu kaya wong adus guling utawa guleran nang lebuan mboten. Jadi tayamum wong kenang hadas besar karo tayamum wong kenang hadas cilik niku sami mawon. Hanya satu memindahkan debu dari tempat yang satu menuju wajah kita, terus yang kedua ke kedua tangan kita yang diawali dengan niat. Tayamum wong kenang hadas gede karo tayamum wong kenang hadas cilik kuwi padha bae. Aja nganti kula jenengan wis tau ngaji isuk-isuk nyuwun pangapunten karena dilalak. Tapi ya tetap naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak kekurangan air. Tapi niki sebuah keterangan saja. Kita ngone mertuane urang banyu, tiba-tiba metu kang arep lawang guling. Lah kan mertuane geget kena apa kowe? Tayamum. Lalu kepriwe sih? Wong namung bengi tesana hajat jebule ora ana banyu. Nah, kan dadi kemenangan jebule ora tahu ngaji. Makanya ngaji itu perlu. Jadi awak kadang terpaksa harus ada tayamum ora kemenangan. Cukup plak rampung. Niku yang kedua, an-niatul niat dalam praktek menjalankan tayamum. Makanya diniati ketika wudu, ketika puasa, ketika sholat semuanya harus diawali dengan niat. Nah, dalam pembahasan niat ini pun terkadang ada perbedaan di antara kita dan teman-teman kita yang lain. Kalau kita melafadzkan niat itu hukumnya sunat, karena dengan melafadzkan niat akan membimbing hati kita untuk bisa lebih fokus dalam menjalankan apa yang kita niatkan. Namun sebagian juga ada yang menyatakan bahwa niat itu cukup di dalam hati. Bener, sing jenengane panggonane niat iku nang ati. Jadi mahalluha fil qalbi. Panggonane niat iku krenteng nang ati. Wa talaffudu sunnatun. Lan nglafadhaken ngomongaken niat arep ngapa niku hukume sunnah. Walaupun sebagian dari teman-teman kita juga ana sing jere ora perlu nglafadhaken. Ketika orang perlu nglafadzaken jur apa gunane lesan, karena lesan adalah sambung dari hati. Mana mungkin kita tahu bahwa kita mencintai seseorang kalau tidak kita ungkapkan. Cukup di dalam hati, aku suka padamu, aku mencintaimu, tapi nang hati tok ya ora gutun lho tendo. Jadi ya kudu diucapkan, karena lisan adalah penyambung dari apa yang menjadi kata hati kita. Makanya niat pun sebaiknya dan bahkan disunahkan menurut amaliyah kita untuk dilafadzkan, untuk diucapkan. Yang kedua, as-saniyatu ing dalam perjalanan tayamum niku dipun sunataken niat, bahkan menjadi salah satu kewajiban. As-salisu utawi kang kaping 3 iku mashul wajhi, mbasuh wajah utawa ngusap wajah. Kula nek bahas keterangan mashun niki karo ghuslun terkadang hampir sama kalimatnya tapi prakteknya beda. Contohnya ing dalem apa jenenge wudu niku wonten ghuslul wajhi, mbasuh wajah. Mbasuh wajah niki memang tentunya ada wujud air yang mutlak kelihatan air dan kita basuhkan ke wajah kita. Tapi kalau sering nang keterangan itu keliru. Maksudnya keliru antara makna ghuslun dengan makna mashun niku hampir sama, karena sifatnya melalui tempat yang kita basuh, melewati tempat yang kita basuh atau kita mashun niku dengan sesuatu yang kita niatkan. Ketika wudu berarti dengan air. Ketika tayamum berarti dengan debu. Sing sifatipun jane nang kono ngusap. Mengusap wajah kita dengan debu yang sudah kita tentukan dari tempat yang telah kita ambil dari tempat awal untuk mengusap wajah kita. Itu yang ketiga, wajib mengusap wajah
dengan debu yang sudah kita tentukan. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini, ngusap tangan loro ilal mirfaqaini gudul utawa tumeka maring sikut loro. Jadi prakteke golek mbasuh niku hampir sama dengan wudu. Cuma niki perlu kita ketahui sedikit contoh secara singkat saja bahwa di dalam tayamum, mohon maaf, niki kita juga perlu berhati-hati. Mohon maaf walaupun ireng ya tetap kena masalah. Nah, kene perlu contoh tayamum daripada nyongrikan tayamum orang ketika berbicara carane lan prakteke. Nah, maka sedikit ada praktek dan mohon maaf ketika kepada teman-teman sekalian sing nang kono hampir ada ketidaksamaan. Yang penting secara tujuannya adalah sama, di situ ada keabsahan. Contoh yang pertama kita naqlut turab, memindahkan debu dari tempat yang satu. Misal kita ambil dari meja, plak. Sudah demikian, langsung dari 4 jari kita tumpangkan kita rapatkan di 4 jari dari tangan kanan ke tangan kiri. Untuk ibu jari tetap utuh kita jalankan. Seret, ujung dari ibu jari tetap utuh, tidak sampai tersentuh apapun. Terus maju ke depan. Dari tadi 4 jari-jari kita habiskan untuk mengusap semuanya, dan ujung ibu jari tetap utuh sampai untuk membasuh kepada ibu jari yang lain. Lah, ini yang di telapak sini tadi kan masih utuh karena kita ambil telapak tangan yang kanan untuk membasuh telapak tangan tangan yang kiri. Sudah selesai demikian. Terus yang dari telapak tangan kiri kita tumpangkan juga di 4 jari tangan yang kanan. Terus ke belakang sampai ke marofik, sampai kepada sikut. Terus jalan lagi. Lah, dari balik ujung dari balik ibu jari tetap sampai seperti yang tadi untuk menutup atau mengusap jempol utawa ibu jari tangan yang kanan. Lah, nanti terkadang muncul pertanyaan, lah kan disunahkan untuk yang kanan dulu. Memang iya, lagi karena lagi praktek. Intine kepriwe carane kita golek naqlut turab. Yang pertama kita ambil debu dari tempat yang kita kehendaki. Setelah itu bagaimana kita mengatur sehingga dari debu yang kita jalankan, yang kita usapkan ini tidak ada tempat yang terlewati dan tidak ada bekas dari tangan yang kita pakai untuk mengambil debu yang tidak tergunakan sesuai dengan kapasitas yang pas. 1 dari 4 ujung jari di atas ujung jari, terus ibu jari juga sampai kepada ibu jari. Demikian juga untuk wajah. Setelah kita mengambil debu atau turab, terus langsung kita praktekkan membasuh wajah. Bagaimana sesuai dengan pengertian dan pemahaman kita bahwa dalam membasuh wajah ini semua wajah kita terkena dengan debu semuanya. Karena yang kita tahu bahwa wajah adalah sebagian kepala yang ada di bagian depan. Terus di bagian samping dibatasi dengan tempat tumbuhnya rambut dan di depan telinga. Lah, lihyah ini, jenggot, ini juga termasuk bagian dari wajah. Makanya sing jenggote dawa nek tayamum ya kudu mandan diusap-usap sedikit. Jadi aja bangga nyumurika sing pada duwe jenggot dawa walaupun duwe jenggot hukume sunah. Masalahnya ngereksane juga orang gampang. Wong duwe jenggot sunah jenggot akhirnya jadi bahasanya jenggot. Lah mari sesuatu yang kita punyai kita laksanakan tanggung jawabnya secara baik. Nek sekiranya orang bisa ngereksa malah jadi sebuah kesulitan ya duwe jenggot tapi ya sedang-sedang bae ngoten lho. Walaupun sifatnya nang kono sunat. Niku sing nomor sekawan ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai kepada kedua siku kita. Jadi tetap kayak wudu.
Jadi boleh junjung tangan, junjung pakaian ya tetap sampai di atas marofik. Selanjutnya, tapi dari keterangan tadi, mbok ada perbedaan ya ndak apa-apa. Wong sifatnya nang kono kan sebuah praktek. Praktek bisa tidak sama dalam tingkah, namun sama dalam tujuan. Intinya yang penting nang kono bisa meratani temenanan. Jadi cara bahasane wong adus niku takmimul ma bi badanihi, sumrambae utawa merataning banyu nang awake. Niki teng tayem niki juga takmimut turab, meratakaken lebu maring barang-barang sing diniati diusap ngoten lho. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal marafiq, ingkang nomor sekawan nggih menika ngusap kedua tangan kanthi lebu dengan batasan sampai wonten ing sikute awake dhewek, sikut lorone dhewek. Al-khamisu tawi kang kaping gangsal iku at-tartibu urut-urut bainal mashataini ing dalem antarane basuh loro. Jadi niki memang tartib dimanapun biasanya juga berlaku sebagaimana niat. Karena nek orang tartib, maka ana wong salat ya bisa walik-walik, ana wong wudu juga bisa karepe dhewek. Walaupun pada hakikatnya ketika memang di situ memungkinkan, niku mboten urut pun akhirnya juga sah. Tapi kan ora urut, ora main lah. Cara bahasane walaupun wong wudu, nyun pangapunten, ketika berwudu kan kita sudah tahu bahwa wong wudu diawali dengan niat membasuh wajah dan seterusnya. Walaupun nang praktek kayak ketika jenengan kula pada nawaitul wudu terus anjlok maring kedung dengan niatan wudu, walaupun sing tiba sikile dhisit ataupun apapun dhisit, misalnya salto dari sirah dhisit, ya wudune sah. Begitu arep anjlok maring kali cebur. Napa itu wudu alirfil hadasil asuri fardholillahi taala cegur. Sah wudune jane. Sing penting wis ala pemaning ngukur wudu wong aduse besar. Tapi nek kaya gue kan justru dadi ora urut. Sebagus-bagusnya barang niku nek dijalankan secara urut sehingga teratur. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidham. Sesuatu yang baik bila tidak ada aturan akhirnya akan terkalahkan oleh sesuatu yang tidak baik yang terarahkan. Makanya dalam hal apapun biasanya tartib pun muncul sebagaimana niat. Ibaratnya wong arep berjuang, arep ngelakoni apa-apa, kudu ngerti apa sing dadi tujuan. Orang ngukur anut grubyuk tapi orang ngerti rembug mubah. Ngoten lho. Makanya kudu diniati. Lah nek wis mubah kan ana bahasa sing cokan liwat terus sanding ngene dhewek. Mlaku gleng-gleng wah. Tentu. Jadi kudu satu niat kita kuatkan, tahu apa yang menjadi tujuan. Yang kedua, setelah kita niat, muamalah dijalankan, kita juga harus dijalankan dengan rapi. Sesuatu yang dijalankan dengan rapi, insya Allah teng beriku hasilnya bagus, disawaki yang bagus. Susunannya jelas ngoten lho. Ada wacana, muncul sebuah rencana. Setelah ada rencana, muncul sebuah tindakan. Setelah ada tindakan pergerakan, akhirnya ada kesimpulan. Dan dari kesimpulan tadi, bagaimana hasilnya? Seperti hal-hal yang dicontohkan dalam agama. Perlu adanya niat, perlu adanya pelaksanaan yang baik sesuai dengan aturan, yang akhirnya tartib. Setelah tartib selesai, urut bagaimana hasilnya? Dalam kita berwudu, bagaimana hasilnya? Dalam kita bertayamum, sebab bisa ada aturan, sehingga dengan perjalanan diniati apik, dilakoni dengan apik, sing akhirnya tartib dilaksanakan dengan sempurna. Insya Allah ketika syarat-syarat tersebut sudah terlaksana dengan baik, mudah-mudahan praktek ing dalam hal tayamum niku bisa dipahami dengan sempurna. Walaupun harapan kita ya mudah-mudahan ora usah nganti praktek tayamum temenanan, kecuali ya bagaimana lagi ketika memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Karena memang ada beberapa syarat kita itu bisa bertayamum. Yang pertama adalah faqdul ma', kita itu kehabisan atau kesepian air, orang banyu sama sekali.
bahkan ana banyu hanya sekedar untuk kemaslahatan kehidupan. Jadi boleh. Terus yang kedua karena sakit. Nah, ketika karena sakit, memang teng mriku kaitanipun dalam menggunakan air ini ada istilah. Ketika kita menggunakan air, justru di situ akan membahayakan diri kita, bahkan sampai akan menimbulkan kematian. Berarti ya kita berhak dan boleh bertayamum. Namun selama kita masih bisa menggunakan air dengan baik, orang membahayakan kita semua sebagai pelakunya, ya tentunya menggunakan air itu akan lebih mulia dan lebih baik, karena alhamdulillah daerah kita adalah daerah yang memang subur dengan air, akeh banyu. Ya walaupun dilala kita duweni sebuah cita-cita mangisah, ini Blumbang orang ini kira dina takon banyu jadi nembes ilang. Ya ora masalah ngono. Sebuah perjuangan ya tentunya ora gampang kayak nang kolam renang bayar 2.000 njur banyune kumplang-kumplang. Ini lagi ngisi sing apik ya, mudah-mudahan justru dengan sesuatu yang kita jalankan dengan hati-hati sedikit demi sedikit akhirnya pada saatnya akan memunculkan sebuah keberhasilan yang berkah. Allahumma amin. Alamin. Sementara begitu kaitanipun tentang hal ingkang menjadi fardune tayamum yang tadi sudah kita sampaikan, ada 5 hal, yaitu yang pertama adalah memindahkan debu dari tempat yang satu menuju rukun yang harus kita usap, yaitu wajah dengan tangan. Yang kedua adalah niat sebagai modal kita untuk menjalankan sesuatu. Yang ketiga membasuh atau mengusap wajah dan tangan sebagai suatu yang harus dijalankan. Terus yang kelima adalah tartib atau urut-urut sesuai dengan aturan pelaksanaan. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan tetap kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu tidak menjadi pelaku tayamum tapi tetap bisa berwudu, tapi dengan mengetahui ilmunya. Mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang tahu ilmu, sehingga dengan ilmu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Allahumma amin. Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.